Perkenalkan, nama saya Deborah Nuraini. Saya adalah guru dari SMA Kristen Makedonia di Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat di Yayasan Mika. Nah, saat ini prestasi yang saya raih yaitu sebagai juara 3 Lomba Media Pembelajaran di National Innovative Teachers Conference atau NITC yang diselenggarakan oleh P4TK Bandung bekerja sama dengan ISS. Kisah perjalanan saya ini dimulai ketika saya mengikuti program guru penggerak. Kebetulan waktu itu saya terpilih sebagai guru penggerak Kabupaten Landak dan lulus seleksi, sehingga dari program guru penggerak tersebut yang dilaksanakan juga oleh P4TK IPA Bandung memberikan informasi mengenai lomba yang akan diadakan bagi seluruh guru-guru di Indonesia mengenai membuat media pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Karena saya tertarik untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, khususnya di masa pandemi ini, maka saya memberanikan diri untuk ikut. Nah, waktu itu kami di guru-guru SMA memang ada pengembangan aplikasi, namun aplikasi yang kami buat itu adalah aplikasi pembelajaran untuk IPA, sehingga saya mengembangkan lagi untuk pembelajaran khusus biologi, yaitu biologi di SMA. Jadi untuk aplikasi ini, aplikasinya lengkap. Di dalam aplikasi itu terdapat materi, media, video, kemudian tugas-tugas yang bentuknya games. Jadi itu lebih menyenangkan bagi siswa dan lebih interaktif dan membuat mereka lebih suka belajar biologi begitu. Nah, perjalanan lombanya waktu itu kami dari 400 guru-guru yang mengikuti lomba diseleksi menjadi 86 peserta yang masuk ke dalam semifinal. Dan puji Tuhan pada saat itu saya bisa lolos masuk ke semifinal. Kemudian kami dari 86 guru-guru ini diseleksi lagi menjadi 30 guru yang masuk ke dalam babak final. Nah, di babak final ini dari babak semifinal seleksinya itu adalah menggunakan video yang dikirimkan di YouTube. Nanti linknya akan saya cantumkan. Jadi di dalam video ini kami memperkenalkan tentang aplikasi kami dan apa manfaatnya. Kemudian dari babak final kami menyampaikan materi kami melalui presentasi. Kemudian dari materi presentasi itu kami diberikan beberapa pertanyaan oleh profesor yang menjadi juri. Kemudian setelah itu kami mendefense hasil produk yang kami buat ini. Dari 30 peserta yang mengikuti presentasi pada saat final, puji Tuhan saya bisa lolos dan terpilih menjadi juara 3 di ajang kompetensi NITC ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena waktu itu posisi saya sedang di kampung dan saat itu saya dinyatakan positif corona, sehingga saya harus pulang ke kampung untuk isolasi mandiri dan tidak bekerja dari sekolah atau di Mika. Karena kondisi sinyal di kampung cukup buruk dan juga penerangan sering tidak stabil, waktu itu tepat hari Sabtu saya akan presentasi, namun tiba-tiba listriknya mati dan sinyalnya langsung hilang, sehingga saya dan suami sangat kelabakan sekali dan kami mau pergi ke pasar untuk mencari sinyal. Namun karena terlalu jauh, akhirnya kami memutuskan tidak akan terkejar sampai waktu saya presentasi. Akhirnya saya duduk dan berdoa kepada Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, tolong hanya waktu saya presentasi saja beri kesempatan. Akhirnya secara ajaib listrik itu hidup dan juga sinyalnya kembali normal sehingga saya bisa presentasi. Pada saat saya presentasi tiba-tiba hujan turun lebat sekali sehingga saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan dari profesor yang diberikan dengan jelas. Namun pada saat diberikan pertanyaan, saya mendekatkan telinga saya ke layar laptop sehingga pertanyaannya lebih jelas dan saya bisa, puji Tuhan, menyelesaikan semua perlombaan itu dengan baik. Ketika pengumuman, saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri kalau saya akan masuk ke dalam 3 besar karena saya tahu juga kualitas dari guru-guru yang presentasi itu hebat-hebat dan luar biasa. Namun saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan kepada saya kemampuan dan Tuhan yang juga memberikan saya hikmat dan kasih karunia sehingga saya bisa menerima juara 3 di ajang lomba tersebut. Menurut saya hal yang penting untuk dimiliki seorang guru hingga sampai di titik ini
Saya rasa semua guru-guru di Sekolah Kristen Makedonia itu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang inovatif, dan guru-guru yang mau terus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang kami temui khususnya di masa pandemi ini. Kalau untuk saya pribadi, saya punya prinsip melakukan segala sesuatu itu dengan maksimal. Jadi kalau seandainya kita mau mengerjakan sesuatu, lebih baik kita mengerjakan dengan maksimal daripada mengumpulkan asal-asalan. Sehingga di dalam kehidupan saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan selama saya bisa berusaha, kenapa tidak begitu. Makanya untuk baik itu dalam perlombaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan juga di kantor, di SMA, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam tugas-tugas saya maupun di dalam tanggung jawab saya sebagai seorang guru di SMA. Pesan bagi pendengar atau pembaca untuk rekan guru, siswa, dan juga mitra dan donatur. Untuk guru, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan teman-teman di SMA, khususnya karena teman-teman itu persatuannya luar biasa, dan khususnya kepada kepala sekolah kami, Pak Stefan Simomora, itu sangat suportif sekali. Saya banyak didukung, dan untuk Pak Irmawan dari pusat kurikulum dan juga Pak Joel, saya banyak diberikan masukan yang baik sehingga saya bisa mempersiapkan materi perlombaan saya dengan baik. Dan juga untuk teman-teman guru di SMA yang lainnya yang mendukung saya, untuk para siswa yang memberikan motivasi dan semangat, dan tentunya tanpa mereka yang menilai dengan jujur produk yang saya buat ini, saya tidak akan berhasil. Untuk mitra dan donatur, saya mengucapkan terima kasih banyak karena membuat Sekolah Kristen Makedonia sebagai sekolah yang sangat luar biasa, sehingga kami sebagai guru-guru bisa mengembangkan diri kami. Kami tidak hanya berkutat di dalam box kami saja di kompleks SKM, tapi lebih lagi kami bisa mengembangkan sayap kami, melebarkan sayap kami di luar, sehingga Sekolah Kristen Makedonia bisa dikenal banyak orang. Saya mengucap syukur karena saya menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Kristen Makedonia, khususnya di Yayasan Mika. Saya percaya Tuhan Yesus yang telah mempersatukan dan mempertemukan kita di dalam pelayanan ini adalah Tuhan yang sama yang akan selalu menguatkan kita. Khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, saya percaya Tuhan punya rencana, dan sebagai guru, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan jikalau kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya menyampaikan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.